Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Habibullah Alkaf. Banyak sekali dari kita yang senang bersedekah. Masih dalam pembahasan bersedekah di dalam wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, di mana di dalam kisah penyampaian wasiat dari Nabi SAW kepada Sayyidina Ali mengenai sedekah ini lumayan sangat banyak. Di antaranya salah satunya adalah yang saya akan bicarakan, yang saya akan jelaskan pada video kali ini. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma 'indak, fa inna sadaqata luqmatin minal halal ahabbu ila Allah min 100 mithqal min haram, wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdal min 100 mithqal yatasaddaquna biha ba'da mautika. Qala Allah Ta'ala yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah, ila akhir ayat. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, bersedekahlah kamu dengan sebaik-baiknya yang kamu miliki. Kalimat sebaik-baiknya yang kita miliki itu bisa kita artikan berbagai macam hal. Bisa dari posisi kesukaan kita apa. Kalau umpama kita mau ngasih pakaian ke saudara kita, atau kita mau ngasih pakaian ke orang yang membutuhkan, itu bisa kita lihat dari kita sukanya yang mana, pakaian yang kita suka itu yang mana. Oh, ini yang saya suka, ini yang kita berikan. Bisa dari salah satunya seperti itu. Tapi juga belum tentu apa yang kita berikan menurut kita itu terbaik, menurut orang lain terbaik, menurut orang yang diberikan itu yang terbaik. Belum tentu. Tapi yang diajarkan oleh baginda Nabi yang menurut kita terlebih dahulu. Karena apa? Dasarnya kalau menurut kita itu nggak baik, itu nggak pantas, ya masa iya kita mau kasih ke yang lain? Kitanya aja nggak mau, masa mau kasih ke yang lain? Tapi kalau setidaknya menurut kita itu pantas, menurut kita itu baik, ya kita berikan juga kepada yang lain. Satu itu. Kedua, yang dimaksud dari kalimat baik bisa juga kita pahami bahwa sesuatu yang bukan dari keharaman. Misalkan Anda menemukan sesuatu di jalanan, Anda menemukan uang 100.000 di jalan, lalu saya nggak ngerti ini uang siapa, lalu Anda asal-asalan berikan saja, dengan hitungan Anda bersedekah kepadanya. Padahal itu bukan rezeki Anda, itu bukan milik Anda aslinya. Maka itu tidak disarankan, karena itu punya orang lain, bukan punya Anda. Kok Anda berikan ke orang lain? Atau umpama pencuri, setelah mencuri dia biar nggak dosanya berat-berat, dia bagi-bagi hasil curiannya, itu juga nggak bisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam wasiatnya ini, beliau menekankan lebih baik kamu bersedekah satu suap dari sesuatu hal yang halal daripada kamu bersedekah sesuatu yang jumlahnya banyak, yang jumlahnya besar, tapi bukan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu punya uang 10.000, kamu sedekahin 10.000 itu dari jeripayah kamu sendiri. 10.000 itu kamu dapatkan dengan kehalalan. Itu lebih baik daripada kamu bersedekah 1 juta, tapi itu bukan dari kehalalan. Itu bukan dari jeripayah kamu sendiri. Itu kamu dapatkan dari hasil curian. Itu kamu dapatkan dari korupsi dan lain sebagainya. Itu tidak akan baik untuk kita lakukan. Tapi yang digaris bawahi di sini bahwa bukan berarti apa yang kamu berikan kepada orang kalau itu benda haram, yakni barang uang itu dari hasil haram, bukan berarti orang yang menerima dia kena dosanya, enggak juga. Karena sesuatu yang tidak diketahui, dia tidak terhukumi. Kok bisa? Ya iya, dia kan nggak tahu kalau uang itu uang haram. Dia kan nggak tahu kalau uang itu hasil curian. Dia kan nggak mengerti. Maka ketika kamu berikan uang itu, ya dia bisa saja menerimanya, dia bisa gunakan uang tersebut. Tapi kamunya nanti yang akan terkena. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, bersedekah di saat kita hidup itu lebih baik, lebih utama daripada saat kita sudah meninggal dunia. Karena sejatinya bukan berarti dalam hadis ini menerangkan, bukan berarti kalau sudah meninggal ada saudara, sanak famili, kerabat, tetangga yang mengingat jasa kita, yang mengingat diri kita, mereka bersedekah
dengan niat sedekahnya itu pahalanya dikirimkan untuk kita, bukan berarti itu tidak diterima. Bisa saja Allah berikan pahala itu untuk kita. Tapi yang terbaik kata Nabi SAW, daripada kamu nunggu ketika kamu mati orang lain bersedekah, pahalanya diberikan kepada kamu, lebih baik saat kamu hidup pun kamu sudah bersedekah. Saat kamu hidup kamu sudah mengumpulkan daripada pundi-pundi kebaikan di alam dunia ini. Karena sejatinya kalau kita rajin-rajin bersedekah saat kita hidup, insya Allah sedekah itu tidak akan hilang begitu saja. Di mana di dalam wasiat Nabi SAW itu menyertai daripada ayat Al-Quran, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Dikatakan bahwasannya kelak nanti di akhirat, mereka orang-orang itu akan dipertontonkan, akan dipertunjukkan dengan apa yang telah mereka lakukan dengan kedua tangannya. Mereka pernah memberikan sesuatu yang baik dengan tangannya, maka itu akan mereka lihat di akhirat. Mereka pernah menunjukkan sesuatu, melakukan sesuatu dengan tangannya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang dosa, sesuatu yang jahat, itu pun akan dipertontonkan, dipertunjukkan ketika nanti kelak di akhirat. Oleh sebabnya teman-teman, buat kita semua, kalau mau sedekah, sedekahlah dengan sesuatu yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki, semampu kita berikan ke orang lain dengan niat sedekah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada dengan kita menahan ego kita, gengsi kita. Oh, saya nggak boleh nih sodakohnya kecil, tapi saya sodako banyak dengan harta haram. Itu nggak direkomendasikan, nggak dianjurkan, itu tidak layak untuk kita lakukan. Apa yang mau kita banggakan dengan sodako yang pamer-pamer ternyata hanya dari keharaman? Kalau mau umpama memberikan pelajaran kepada teman-teman yang lain, mau memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat yang lain, agar mereka bersedekah juga, ya kita keluarkan sebisa kita, semampu kita. Kita orang kaya, kita bisa sedekah 1 juta dan itu punya kita. Ya boleh-boleh aja, itu baik. Tidak bisa kamu bandingkan 1 juta yang halal dengan 10.000 yang halal. Tapi perbandingannya adalah 10.000 halal dengan 1 juta yang haram. Pilih mana? Ya 10.000 yang halal, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang saya jelaskan tadi di situ menerangkan tentang daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, saat mereka sudah sampai di alam akhirat, sudah di hadapan daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyesali kehidupannya dan mereka sampai, oh andai kata waktu itu saya cuma sekedar tanah. Karena mereka melihat di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hewan-hewan yang hidup di dunia, ternyata umpama ada kambing yang gak punya tanduk, diseruduk dengan kambing yang punya tanduk. Nanti di akhirat, kambing yang gak punya tanduk itu diberikan tanduk oleh Allah untuk membalas kambing yang punya tanduk di dunia, diseruduk balik. Setelah itu, setelah selesai pembalasan-pembalasan itu, hewan-hewan itu dijadikan turab, dijadikan debu atau dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah manusia yang baik akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Manusia yang buruk, manusia yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebabnya, mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, kelak di akhirat mereka akan merasa, oh mendingan jadi tanah waktu itu. Tapi semua sia-sia. Nah, yang kita fokuskan, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah, di mana manusia-manusia itu akan dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang telah mereka lakukan di muka bumi. Kalau baik itu baik untuknya, kalau buruk itu akan buruk untuknya kelak nanti di akhirat. Semoga yang saya sampaikan dalam wasiat Nabi SAW ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.